kreatif, bingung cari souvenir dari Provinsi Jawa Barat? Nah, wayang ini cocok nih ya. Tapi jika wayang tidak ada ornamen-ornamennya, tidak dikatakan wayang seutuhnya ya. Namun, di Kabupaten Purwakarta ada sang kreator yang khusus menciptakan, mengkreasikan wayang tersebut menjadi seindah ini. Dia akan membuat bagian bajunya, lalu bagian bawahnya, dan dipercantik seperti ini. Lantas, seperti apa proses kreatifnya? Bersama saya, Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Kehadiran Kampung UMKM di Res Area 88B, Ruas Tol Cipularang yang dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini sangat membantu para pelaku usaha mikro, salah satunya hasil kerajinan Abah Masri, dipajang dan dijual di res area tersebut. Ya, alhamdulillah juga sejauh ini kita sebagai dari pengelola ya, terutama BUMDes Jaya Sejahtera dan pihak Jasa Marga sangat bisa diajak kerjasama. Salah satunya adalah program yang kita adakan saat ini, yaitu kita programnya program bagi hasil bukan kontrak. Jadi sangat membantu, sangat meringankan untuk warga-warga di Desa Sukajaya ini. Dengan adanya kampung UMKM ini sangat berdampak terhadap peningkatan penjualan, baik penjualan makanan dan minuman. Tenan-tenan kuliner pun maupun penjualan souvenir wayang golek Abah Masri. Hal ini pun tidak lepas dari peran serta Jasa Marga sebagai pengelola ruas tol Cipularang. Begitupun peran BUMDes, kini secara perlahan hasil karya Abah Masri dan keluarganya mulai dilirik kembali oleh para peminatnya. Perannya BUMDes di sini itu mewadahi para pelaku usaha yang ada di desa ini, yaitu difasilitasi di tempat di res area 88B ini, Pak. Ini para pelaku UKM di sini kita ada binaan, Pak, ya kan? Binaan terkait masalah pesajian dan usaha-usaha yang lainnya, dan begitu juga marketnya pun juga kita dorong market daripada para pelaku usaha yang di sini. Ya, harapan besarnya ada support ya, dukungan daripada instansi-instansi terkait gitu aja, untuk memajukan pelaku UKM yang ada di sini. Intinya yang ada yang diwadahi sama BUMDes itu sendiri. Wayang golek adalah seni pertunjukan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Kesenian ini memiliki makna dan filosofi yang mendalam dalam setiap ceritanya. Bergesernya zaman, pembuat wayang golek kini sudah mulai berkurang. Namun di Purwakarta, masih ada yang berfokus pada pembuatan dan menghias wayang golek. Adalah Abah Masri, yang kesehariannya saat ini bergelut dalam bidang pembuatan wayang golek yang dibantu oleh istri dan anaknya. Namun saat ini, mereka hanya mampu membuat wayang golek untuk souvenir, oleh-oleh, dan hadiah bagi seseorang, bukan wayang untuk pertunjukan. Seorang pengrajin wayang golek yang masih bertahan di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tetap bertahan dan berinovasi terus agar hasil karyanya tetap diminati masyarakat. Abah Masri membuat wayang golek tidak hanya dalam ukuran besar, sedang, dan kecil. Tetapi Abah Masri juga membuat kerajinan bernuansakan wayang golek seperti pulpen, gantungan kunci, dan juga hiasan kulkas. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah baik. Waduh, Abah ini lagi sibuk ya, Bah? Iya Bah, nih. ini tuh Abah tuh buat wayang atau apa nih sebenarnya, Bah? Ini buat wayang souvenir. Mhm. Untuk souveniran, bukan untuk wayang diperang-perangkan, tapi ini untuk hiasan, souveniran.
Ini Abah buat wayangnya atau buat apanya sih sebenarnya? Kalau Abah dari dulu juga, cuman pembagian melukisnya, menyelesaikannya, dibantu sama istri dan anak. Kalau pembikin mungkin dari bahan sampai mentahannya itu ada lagi. Kalau Abah mah tugasnya hanya melukis sampai pakai baju gini, sampai selesai. Wah, ini dia nih Sobat Kreatif. Sang kreator kita kali ini yang berada di Purwakarta ya. Ini kalau misalnya wayang nggak pakai aksesoris kayaknya bukan wayang. Udah aja cuma pahatan gitu doang dari kayu begitu ya. Nah, tapi Abah inilah yang mengkreasikan dan juga memperindah sebuah wayang tersebut. Nah, jadi Abah ini melukis, lalu juga diwarnain, memberikan ornamennya, terus juga memberikan kain-kain seperti ini, jadilah sebuah wayang souvenir ya. Apalagi kalau misalnya souvenir kan ini harus menarik ya Bah ya. Terus juga bagi biasanya kalau untuk mancanegara, orang luar negeri kayaknya sangat senang banget nih kalau ngelihat wayang yang seperti ini. Menurut mereka pasti ini kan ini unik banget dan apalagi kalau misalnya tahu ini semuanya handmade. Wah, mau dijual berapapun pasti dibeli karena ini dibuatnya handmade. Abah dari kapan sih Bah membuat aksesoris nih? Karena kan jarang banget ya kayaknya yang membuat khusus untuk membuat aksesoris wayang ini. Ya Abah ini mulai bikin kerajinan ini dari mulai tahun 88. Nah sampai sekarang Abah belum pernah putus, masih terus bisa bertahan. Alhamdulillah. Kalau teman-teman itu banyak yang udah berhenti, tapi Abah pertahankan sampai sekarang. Karena kalau orderan-orderan ini terus belum pada putus, masih terus ada. Apalagi sekarang dibantu oleh Bung Des. Alhamdulillah pemasarannya semakin lancar. Nah Bah, kalau pas buat aksesoris ini, kan ini kalau baju kita dijahit kan, baju-baju ini gitu kan. Iya, pakai mesin. Tapi gitu iya pakai mesin. Kalau ini dijahit juga tuh gimana? Ini pakai tangan. Hah? Bunga-bunga itunya pakai tangan. Masa iya? Iya, rumah-rumahnya juga pakai tangan, nggak pakai mesin. Keren amat. Ya, pakai anting juga khusus pakai tangan, nggak ada yang pakai mesin. Kecuali ada yang pakai mesin menjahit sampingnya. Oh, menjahit samping ini. Iya. Tapi bagian yang mungkin ini bisa disebut kembennya gitu ya. Lalu juga mute-mute di bagian telinganya ini semuanya langsung pakai tangan. Kagak ada tuh namanya teknologi jahitan-jahitan atau mesin jahit. Kecuali nih sampingnya. Oh, berarti ini bahan-bahannya cukup mudah ya Bah ya. Ini sepertinya ada bahan bludru ya. Lalu juga ada mute-mute, macam-macam juga nih. Mute-mutenya tuh ada yang bulat, ada yang panjangnya juga, terus juga ada kainnya ya untuk bagian bawahannya ya, terus juga ini ada pitanya ya. Dan Bah, ini langkah-langkahnya apa aja sih Bah kalau mau buat baju ini? Apakah langsung set gunting tempel, mute tempel atau kayak gimana ini Teh Bah? Enggak, sebenarnya makanya banyak orang yang nggak lulus sebenarnya rumit. Oh, ini ada ujiannya juga? Ya pertama bikin baju. Jadi ada lulus biasa sama lulus kompeten? Iya gitu. Oh ya Allah. Ya kalau orang yang nggak rajin kadang-kadang putus di tengah jalan. Tapi kalau Abah mah enggak terus diakalin. Oh, kalau yang lain ada putus nyambung. Tapi kalau Abah mah alhamdulillah ya. Sakin nama wadah warohmah. Oh iya. Oke, Bah, ini bahannya apa aja sih Bah? Abah kayaknya ini lagi sibuk banget nih. Boleh nggak Iko lihat gitu? Abah awalnya ada polanya nggak sih Bah? Itu kan kalau misalnya kita bikin baju ini kita ada pola gitu ya. Terus juga roknya juga ada pola atau kayak gimana coba Bah? Nih lihat nih Sobat Kreatif. Bah, sini aja Bah. Ini polanya ya. Ini all size ya, ini all size alias satu ukuran. Tapi bentar, ini kan ada ukuran yang kecil, ada yang sedang, berarti polanya juga beda gitu ya Pak ya. Tapi ini khusus untuk pola yang ukuran kecil. Ini bukan. Oh, nggak usah diambil, nggak apa-apa Pak, di sini aja Pak. Jadi ini ada beberapa pola begitu ya. Polanya cukup simpel, hanya seperti ini saja coba ya Sobat Kreatif.
Nah, ini kita nanti buat dulu nih. Ya. Di pola di kertasnya apa itu ya, Bah ya? Atau yang mana nih? Di bludru Oh, di budru ya. Nah, lihat sini, Bah. Nah, ini nih. Ini bahan dasarnya gitu ya, Bah ya? Iya, kain bludru. Nah, ini dia nih, Sobat Kreatif. Ini. Nah, ini Sobat Kreatif, bahan utamanya. Oh, Bajunya. tuh bajunya. Kain bludru. Tuh, nanti sama Abah tuh dipola. Dipola. Lalu nanti digunting-gunting jadinya ini ya, Bah? Jadi ini ya. Oh, jadi seperti ini. Tuh, ya. Nah, kalau udah seperti ini, nanti ini bagian apanya sih, Bah? Tinggal menyulamnya Nggak, ini bagian apanya kalau misalnya di baju? di badannya di sini. Oh, gitu. Ini buat yang ini. Nah, jadi seperti ini nih, Sobat Kreatif ya. Tuh. Abah Masri saat ini lebih menekuni pembuatan kerajinan wayang golek bukan untuk dimainkan layaknya untuk pertunjukan wayang golek semalaman, tetapi dikarenakan modal dan perlengkapan serta tenaga kerja yang terbatas, yakni dibantu oleh istri dan putrinya, masih bertahan membuat kerajinan wayang golek hanya untuk souvenir atau oleh-oleh yang bisa dipajang, bukan untuk dimainkan untuk pertunjukan. Pengrajin wayang golek asal Purwakarta ini masih bertahan dan terus berproduksi. Walau saat ini hanya membuat kerajinan dan mempercantik wayang dengan cara melukis dan mengecat dan memberikan pernak-pernik cantik layaknya sebuah wayang. Tuh. Oh, jadi dimasukin ke kepalanya yang bolongannya ini. Terus nanti dimasukin jadi deh bajunya ya. Oh, bentar. Kok pakai pulpen? Emang apa hubungannya, Pak, sama pulpen? Emang di sini ini udah pakai pulpen? Oh bukan, kalau itu mah enggak, cuman kalau ada perpesanan ini kesulitan nyampe sekarang itu yang kayak gininya. Oh, Abah buat pulpen. Buat pulpen Nah gitu juga. dong, Pak, ada ngomong gitu, jadi bingung saya. Enggak dong, Pak. Oh, jadi Abah ini buat pulpen. Iya, enggak cuman macam ini doang, enggak ada pulpen, ada gantungan kunci juga bikin. Oh, Macem-macem alah. gitu. Jadi ini dimasukin, ini lihat nih Sobat Kreatif nih, luar biasa banget nih. Dikira saya ini nanti ditancap-tancapin gitu, ternyata ini pulpen. Bisa dan dimanfaatkan untuk menulis. Ya iya dong, Mbak, masa buat kata, Mbak. Iya. Ya. Oke. Oh, ini dimasukin gitu. Ya terbalik. Oh, terbalik. Iya. Oh, Nah, terbalik. gitu. Ah, si Iko. Mana nih? Oh, gitu. Nanti dia muncul gitu. Ya. Kalau selain ini, selain pulpen, apa buat apa lagi, Bah? Gantungan kunci juga bikin. Mana gantungan? Oh, ini. Woi, coba lihat nih. Oh, ini nih gantungan kuncinya nih, lihat nih. Untuk di tas. Tuh, lihat nih Sobat Kreatif ya, gantungan kuncinya nih ya. Tuh ya, keren nih. Usaha yang cukup menjanjikan ya. Karena untuk mengangkat budaya pasti orang-orang semua pada tertarik, apalagi pengen tahu sebenarnya wayang itu seperti apa begitu ya. Apalagi kalau misalnya secara detail begitu ya, ini menjadi daya tarik sisi lain begitu ya kalau misalnya kita mau mengenalkan budaya Indonesia gitu ya. Bah, Iko pengen buat apa kayak gitu, datang ke sini gitu, buat pola terus gunting atau kayak gimana gitu, Bah? Coba, Bah, daripada ini kan pulpen katanya susah tuh stoknya. Iya. Coba deh Iko mau buat polanya, boleh nggak, Bah? Pola bajunya. Enggak sih, pola wayang. Iya dong, pola baju. Iya. Nah nih, Bah.
Nih. Kita potong aja. Nah, nih sobat kreatif, kita mau buat apa namanya? Pencetakan baju. Tuh, lihat. Pencetakan baju di sini mah pakai tangan. Yang lain kan pakai mesin. Wong. Tuh ya. Kalau di sini cukup menggunakan pulpennya pulpen wayang. Iko. Nah, ini sama juga di situ, Bah. Sama. Gini aja. Iya. Atau gini. Ya gimana aja bisa. Gimana aja dah, pokoknya atur-aturannya masih Iko ya. Oke, ini kerjasamanya luar biasa ya. Jadi abah sama istri sama anak gitu. Berarti alhamdulillah tuh udah ada generasi ya, Bah ya. Iya. Kalau di kampung ini biasanya banyak nggak sih, Bah, dulunya yang berusaha seperti ini? Kalau dulunya ada 3 kelompok tuh, cuman sekarang pada berhenti semua. Oke, sekarang kita gunting. Nih, mana, Bah? Nih, udah ada nih ya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya, Bah ya. Jadi mudah. ini bikin pola, udah bikin pola lalu digunting. Nah, Gunting lalu disulam, bikin pernak-perniknya. Bah, tapi kalau bahan-bahan berarti kan tadi udah aman ya. Manik-manik juga semua di online juga sebenarnya Sekarang tinggal 1 kali klik gitu ya. Iya. Semuanya udah ada, pemasaran juga udah dibantu tadi sama BUMDes ya. Iya, udah Tapi yang rada agak sedikit PR itu yang menanamkan modalnya ya, Bah ya. Bah, ada nggak sih yang langsung ke sini orang-orang bule, Bah? Kalau langsung orang bule ke sini belum pernah ada. Paling banyak tuh, Bah. Pemesannya berapa ribu tuh, Bah? Ya kalau pulpen mah kadang-kadang mencapai 3.000. Waduh. Dalam 1 bulan itu dulu mah waktu saya agak masih bisa bekerja keras nyampe 3.000 1 bulan saya tercapai. Pernak-pernik wayang golek adalah koleksi unik dari boneka tradisional Indonesia yang diproduksi dengan bahan kayu berkualitas tinggi dan menggunakan baju yang disesuaikan dengan karakter wayang tersebut. Misal, karakter Rama dan Sinta. Selain wayang golek mengandung makna simbolik bahwa watak manusia itu ada 2 macam, yaitu jahat dan baik. Selain itu juga, wayang golek juga disimbolkan sebagai ilustrasi kehidupan yang harus diperjuangkan dan jangan menyerah. Salah satu simbol dari pewayangan adalah tak kenal menyerah. Maka Abah Masri dan keluarganya pun tetap berinovasi dalam melestarikan kerajinan wayang golek ini. Bertahan dan tetap menghasilkan karya dari tangannya sendiri. Bah, kasih tahu alamatnya di mana nih, Bah? Kampung Gunung Sembung, RT 16. Cakep. Tong Bararingung, Gunung Ikhlas. Nah, gitu. Nah, itu saya mancing itu ke Abah ya. Iya. Kebetulan saya lagi tegang nih, takutnya nanti ini salah gitu ya. Jadi saya bikin pantun aja. Dibantuin sama si Abah. Hai. Kalau misalnya pembuatan satu wayang ini dari mulai ulas gitu ya, terus juga ngecat gitu jadi warna putih kan ya, Mbak ya. Iya. Terus dilukis, terus pembuatan baju, tempel manik-manik dan sampai siap untuk diedarkan. Ini berapa lama untuk satu wayang ini? Untuk satu wayang, Mm-mm. wah nggak lama kalau untuk satu wayang ya. Oh. Ceritanya jadi begini simpelnya ya. Jadi misalkan ada si pemesan, saya dalam 1 bulan itu bisa mencapai cuman 100 biji udah selesai dari pertama pemecetan. Tapi jadi nggak ngitung 1 hari berapa, karena kalau misalkan melukis ini nunggu kering, saya ngerjakan yang lain gitu. Sudah kering baru kembali lagi menyelesaikan ini.
Makanya kalau dihitung per hari misalkan dapat berapa puluh nggak teruji. Terujinya saya mah cuman begini hitungannya 1 bulan 300 biji dari pertama nyampe selesai siap jual. Oh, pokoknya Ya. Bah mau bikin 300 biji. Oke, laksanakan. Tunggu sebulan. Itu nggak 1 bulan, saya kirim gitu. Gitu. Iya. Simpelnya gitu dah. Iya, Oh iya. Oke deh, Bah. Aduh, Bah, ini masalah harga. Itu dia ya. Ini berapa sih kalau sepasang wayang ini? Wayangnya ada berapa tipe sih, Bah? Kalau tipe mah ya misalkan hanya di sini hanya meroduk si pemesan itu 2 tipe Rama sama Sinta. Rama Sinta. Ya, kalau untuk bikin ukurannya. Kalau ukurannya nyampe di sini 4 ukuran. Tapi biasa kalau yang berarti ya ada 4 ukuran, Iya. tapi yang biasa dipesan ini ukuran yang berapa? Ukuran nomor 4. Ini. Ya, ini nomor 4. Oh, nomor 4 yang itu. Ya, itu nomor 5. Oh, ini si 5. Iya. Itu nomor 4. Yang ini kecil nomor 7. Nah, yang sekarang saya banyak orderan yang lagi dikerjain 3 nomor ini. 3 nomor ini Iya. ya tuh ya. Ada ukurannya. Bah, pinjem Bah, yang ini Bah, biar kelihatan nih sobat kreatif nih. Biar kelihatan tuh perbandingannya. Nah, ya. Ada 3 ukuran, 1 ukuran lagi berarti lebih besar gitu, Bah. Apa? 1 ukuran yang lagi lebih besar. Lebih besar. Lebih besar lagi, lebih besar daripada ini ya. Bayangkan Iko segede apa, ini sekecil apa ya. Oke, jadi ini ada 3 ukuran ya yang di produksi di sini ya. Yang paling banyak sekarang diproduksi adalah yang nomor ini ya. Untuk harga yang segede ini berapa? Itu 125. Sepasang. 1. Oh, 1. Berarti 250. Ya, ya. Wah, mursi. Ini kalau yang ini Kalau yang jual itu 75. 75 satu jadi 150. 150. Kalau yang kecil? Yang kecil 50, 100 pasang. Wah, ini harganya sangat-sangat worth it ya, alias terjangkau ya. Segede ini, aduh buset ya, ini 125 ya. Bah 10.000 Bah next jualan ini 20.000 aja ya Bah ya. Biar cepet naik haji tuh. Iya, iya. Ya. Biar naik haji Bah. Ini kalau bahasa Sunda ini kacida ya, keterlaluan. Kalau misalnya di 10.000 terus tawar lagi gitu ya. Ini 10.000 nih. Kalau gantungan kunci Itu sama 10.000. 10.000. Iya. Aduh, ya ini harus pada borong pokoknya ya. Harus jadi cenderamata dari Kabupaten Purwakarta, mau dari manapun semuanya sobat kreatif cepat ke Kampung Gunung Sembung RT 16 RW 06. Cari aja Abah Masri si pembuat wayang. Buah tangan dari Purwakarta berupa kerajinan wayang golek Abah Masri bisa bertahan dan tetap eksis hingga sekarang berkat dukungan dari berbagai pihak yang terus-menerus membangun desa dan mensejahterakan warganya. Pernak-pernik wayang golek menjadi ciri dari suatu karya suatu desa dan menjadi penghasilan bagi sebagian masyarakat yang ada di sebuah desa. Jadi intinya adalah semuanya dengan modal. Jadi Abah ini sebenarnya udah punya banget nih. Jadi sebenarnya yang dilihat sama kita semua ini adalah uang-uangnya Abah sebenarnya gitu ya. Ini adalah uangnya Abah gitu ya. Terus juga di depan kita ini semuanya adalah uang Abah. Tapi Abah ini pengen banget usahanya ini sangat mulia banget begitu ya. Tetap ada karena dari zaman kakaknya Abah begitu ya. Ini adalah budayanya kita, Turun usahanya orang Sunda gitu ya. Iya. Ini adalah punyanya orang Sunda yang harus kita tetap lestarikan. Salah satunya adalah kita membuat aksesoris begitu ya, dan mengembangkan usaha lain seperti membuat pulpen ataupun membuat gantungan kunci. Abah terima kasih, sukses sehat selalu. Semoga saja harapan-harapan yang Abah inginkan ini tercapai. Semoga yang nanti nonton-nonton ini gitu ya cepet-cepet ke Kampung Gunung Sembung RT 16 RW 06 Abah Masri ya. Terima kasih, sukses sehat selalu Abah ya. Terima kasih juga sobat kreatif yang sudah menyaksikan Sang Kreator kali ini. Semoga saja Sang Kreator kali ini menjadi tayangan yang sangat luar biasa, menggugah kita untuk selalu berkreatif dan juga berinovatif. Akhir kata, saya Frederico Silatria. Sampai jumpa di Sang Kreator selanjutnya.
Bye. Bah, dadah, dadah, bah.